Jadi, yang aku maksud golden ticket dan kunci untuk menjadi penerima beasiswa LPDP itu semuanya masuk di kategori saat pendaftaran administrasi. Karena di tahap administrasi itu merupakan tahap awal yang menentukan langkah kita selanjutnya. Dan saat kita mengikuti seleksi wawancara, hal yang akan dikupas tuntas adalah golden ticket yang aku maksud. Jadi sebelum aku membahas golden ticket, terlebih dahulu aku akan memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi LPDP tahun kemarin. Kalau misal mengacu pada tahun 2019 kemarin, yang perlu kita siapkan yang pertama itu sertifikat. Kalau aku kumpulin sertifikat dari zaman SMP sampai aku tamat kuliah. Jadi pada saat pengisian data seperti data prestasi, organisasi, seminar, ataupun kegiatan lainnya yang memerlukan informasi detail, kita akan mudah mengisinya karena sertifikat-sertifikat tersebut udah kita siapin. Next, kita siapin ijazah dan transkrip nilai. Kalau misal kita daftar dari jalur umum, IPK minimalnya 3,00. Tapi kalau misal dari jalur afirmasi, IPK minimalnya 3,50. Next, ada surat rekomendasi dan surat pernyataan. Kedua surat ini bisa di-download di laman resmi LPDP. Jadi nanti tinggal di-download, di-print, diisi, dan di-scan kembali. Next, siapin juga scan KTP. Terus kalau misal kita daftar dari jalur afirmasi, bidik misi, maka yang perlu disiapkan adalah SK bidik misi terakhir. Kalau misal dari prasejahtera, mungkin surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Tapi kalau dari jalur umum, abaikan syarat yang aku sebutin barusan. Next, siapin juga surat izin atasan bagi teman-teman yang melamar dengan kondisi saat ini sedang bekerja di instansi yang terikat. Kalau misal kita nggak kerja, ya udah kita abaikan persyaratan yang ini. Dan ada surat keterangan sehat. Ini wajib untuk semua orang yang ingin mendaftar. Jadi kalau untuk keluar negeri sebenarnya ada surat bebas TBC. Tapi kalau di dalam negeri cukup surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba. Next, kita perlu sertifikat bahasa asing. Kalau misal keluar negeri sebenarnya menyesuaikan sama negara-negara tujuan. Untuk lebih jelasnya, cek aja di laman resmi LPDP yang linknya udah ada di bawah ini. Tapi kalau misal kita daftar untuk dalam negeri, kita cukup siapin TOEFL ITP minimal 500. Kalau untuk afirmasi, TOEFL ITP minimal 400. Jadi, menurut aku yang harus disiapkan pertama kali adalah sertifikat bahasa asing ini. Kita tes, kemudian kalau udah tes, tinggal nunggu hasilnya, baru deh kita siapin persyaratan-persyaratan lain. Dan masuk ke poin inti yang aku maksud golden ticket adalah kedua dokumen ini, yaitu rencana studi dan proposal studi. Karena kedua dokumen inilah yang sampai pada tahap akhir nanti yang akan dikupas tuntas oleh tim LPDP. Karena kenapa? Cek alasannya di selanjutnya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu proposal study. Jadi pada website LPDP udah ada beberapa poin yang harus ada di proposal study. Poin-poin itu adalah yang pertama, justifikasi pemilihan bidang studi. Yang kedua, justifikasi pemilihan perguruan tinggi. Yang ketiga, justifikasi rasional pemilihan area disiplin keilmuan. Yang keempat, relevansi terhadap pembangunan nasional. Jadi keempat poin yang aku sebutin tadi itu harus ada di proposal study. Tapi aku memberikan 2 poin tambahan yang menurut aku itu bisa mendukung, yang bisa menguatkan proposal study aku, yaitu ada pendahuluan dan daftar pustaka. Di pendahuluan yang aku bahas kemarin itu ada 2 topik utama sebenarnya. Yang pertama, itu menjelaskan dan memberitahu kepada pembaca mengenai siapa kita, apa yang kita miliki, kayak gitu. Biar si pembaca tertarik mengenai diri kita. Habis itu, di topik yang kedua, aku ngebahas mengenai pentingnya pendidikan.
pentingnya pendidikan untuk diri kita dan untuk negara kita, sehingga perlunya kita mengambil studi lebih lanjut. Masuk ke poin justifikasi pemilihan bidang studi. Jadi waktu penulisan di proposal kemarin, pada poin ini aku masukin alasan kenapa aku memilih bidang studi yang aku ambil. Kemudian aku kaitkan dengan latar belakang yang dimiliki oleh diri sendiri ataupun oleh Indonesia. Sebagai contoh nih, misal akan mengambil program studi teknologi hasil perairan. Berarti yang melatar belakanginya karena negara Indonesia merupakan negara maritim. Terbukti dengan 2/3 luas negara Indonesia merupakan perairan. Sehingga komoditi hasil perairan tersebut harus diolah agar menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, perlu mempelajari program bidang studi teknologi hasil perairan. Dan juga bisa dikaitkan dengan hobi kita. Karena memang hobi mengenai diversifikasi produk, oleh karena itu memilih program studi tersebut. Pokoknya pada saat justifikasi pemilihan bidang studi, bisa teman-teman kaitkan mengenai latar belakang, alasan, dan juga hobi yang teman-teman miliki ataupun minat dari teman-teman sekalian. Poin justifikasi pemilihan perguruan tinggi. Jadi pada pemilihan perguruan tinggi yang teman-teman masukin alasannya itu ada beberapa alasan sih. Kalau misal aku kemarin yang pertama itu aku lihat dari beberapa contoh alumni yang udah sukses kayak gitu dari perguruan tinggi itu. Oleh karena itu perguruan tinggi ini berkompetensi gitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian bisa dilihat dari akreditasinya karena perguruan tinggi ini berakreditasi A dan juga memiliki peringkat utama dunia, misal masuk ranking 100 universitas terbaik di dunia versi siapa yang merankingnya kayak gitu. Kemudian bisa juga diberikan alasan karena konsentrasi yang ingin teman-teman ambil ada di perguruan tinggi A, sehingga mengharuskan teman-teman mengambil perguruan tinggi A. Jadi saran aku sebelum nulis ini, teman-teman benar-benar kepoin perguruan tinggi yang akan teman-teman ambil, sehingga akan memudahkan alasan teman-teman kenapa memilih program studi di perguruan tinggi A. Next point, justifikasi rasional pemilihan area disiplin keilmuan. Jadi sebenarnya kita agak bingung sih, aku juga kemarin bingung membedain antara justifikasi pemilihan bidang studi dengan pemilihan area disiplin keilmuan. Jadi setelah aku baca-baca, ternyata area disiplin keilmuan ini bersifat lebih umum daripada bidang studi. Jadi kalau bidang studi ini kayak program studinya, area disiplin keilmuan ini kayak fakultasnya kayak gitu. Jadi tinggal dibahas aja kenapa memilih area disiplin keilmuan yang akan teman-teman ambil. Kembali lagi kita kaitkan dengan background, dengan latar belakang, dengan tujuan yang akan kita ambil, sehingga semuanya itu berkaitan satu sama lain. Berikutnya yaitu poin relevansi terhadap pembangunan nasional. Sebenarnya ini poin puncak sih dari si proposal studi, karena sebenarnya LPDP itu memiliki semboyan aku pasti mengabdi. Jadi di sini sebenarnya LPDP itu bukan hanya mencari orang-orang yang hebat, tapi di sini LPDP mencari orang-orang yang memiliki kemauan untuk bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan di sini kita digali bagaimana sih goals yang kita miliki dengan pembangunan nasional yang akan datang. Sebagai contoh, misal kita mengambil S2 itu ingin menjadi dosen. Jadi sumbangsi terhadap pembangunan nasional yaitu untuk memajukan pendidikan. Kemudian kita bahas pendidikan seperti apa yang akan dimajukan. Kemudian melalui cara apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai pembangunan nasional itu. Sebagai contoh, untuk memajukan pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang lebih mandiri ataupun jujur itu. Jadi nanti pada saat menjadi seorang pengajar akan menuntut mahasiswa untuk menjadi lebih kreatif, lebih sering terjun ke lapangan dan menganalisa masalah-masalah yang ada di lapangan secara langsung. Misal
ingin menjadi seorang wirausaha, berarti pembangunan nasional yang akan dimajukan itu adalah ekonomi. Ekonomi seperti apa? Misal kita mengikuti sekarang kan sedang industri 4.0 kan, jadi wirausaha yang akan diangkat yaitu wirausaha yang berbasis teknologi sehingga mendukung kemajuan zaman, mendukung industri 4.0, 4.0 kayak gitu. Jadi pokoknya dikaitkan dengan goals tujuan teman-teman dengan manfaatnya yang akan kita berikan ke negara. Poin terakhir yang aku masukin di proposal tadi adalah daftar pustaka. Karena pada poin-poin sebelumnya ada beberapa data yang aku comot dari beberapa sumber, sehingga aku meyakinkan pembaca bahwasanya data yang aku ambil itu bukan sekedar kata-kata atau sekedar opini kayak gitu. Memang benar adanya data tersebut, sehingga aku nyantumin daftar pustaka untuk meyakinkan pembaca. Jadi teman-teman kalau masukin data kayak rankingan universitas berdasarkan apa, teman dapat informasi itu dari mana, untuk meyakinkan pembaca, teman-teman bisa buat daftar pustaka. Pokoknya untuk semua poin yang teman-teman ambil informasinya dari suatu fakta gitu. Dan masuk ke golden ticket yang kedua. Jadi pada tahun kemarin udah ada beberapa poin yang harus ada di rencana studi. Yang pertama itu ada rencana perkuliahan dan SKS per semester. Yang kedua ada rencana tesis. Yang ketiga aktivitas di luar akademik. Dan yang keempat itu ada daftar silabus. Yang pertama yaitu rencana perkuliahan dan SKS per semester. Jadi kunci yang aku masukin pada saat pendaftaran kemarin itu aku masukin kayak gini. Total kredit yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Universitas A adalah minimal menempuh berapa SKS. Kemudian, tiap satu semester mata kuliah yang bisa diambil adalah berapa SKS. Dan saya memiliki target menyelesaikan perkuliahan dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun dengan predikat cum laude sampai summa cum laude. Jadi itu kunci yang aku masukin, sehingga menurut aku itu cukup meyakinkan pembaca kalau kita benar-benar serius untuk melanjutkan studi, dibuktikan dengan sudah maksimalnya persiapan yang kita miliki sampai SKS juga udah kita persiapin kayak gitu. Kita udah tahu berapa SKS yang harus kita selesaikan sampai kita wisuda. Kita udah tahu per semester berapa SKS yang akan kita ambil dan kita menyelesaikan studi kita dalam kurun waktu berapa lama. Kemudian aku juga masukin beberapa tabel rencana mata kuliah per semester. Misal mata kuliah A, keterangan mata kuliahnya itu matrikulasi atau mata kuliah wajib atau pilihan. Kemudian kreditnya berapa SKS, terus ditotalin untuk semester 1 kira-kira teman-teman ngambil berapa SKS dan SKS apa saja yang akan diambil. Dan juga untuk menyiapkan ini semua teman-teman harus kepoin website perguruan tinggi dan websitenya si program studi tujuan teman-teman, ataupun kalau misal di websitenya itu nggak ada keterangan informasinya, teman-teman bisa tanya ke kakak tingkat yang udah kuliah di sana. Poin yang kedua dari rencana studi yaitu rencana tesis. Jadi kunci yang aku masukin di sini, kembali lagi aku masukin latar belakang dan permasalahan yang ada yang aku angkat dari Sumatera Selatan karena aku asalnya dari Sumatera Selatan. Kemudian harus ada tujuan dan manfaat yang jelas. Ini juga poin ini untuk menguatkan pembaca bahwasanya apa yang akan kita lakukan itu benar-benar bermanfaat untuk orang-orang sekitar kayak gitu. Sebagai contoh kemarin aku ngangkat inovasi produk
kopi biji lotus untuk dijadiin bisnis yang baru di Sumatera Selatan. Jadi latar belakangnya itu karena di Sumatera Selatan banyak perairan rawa, kemudian banyak banyak tumbuhan lotus atau teratai, secara umumnya teratai yang belum dimanfaatkan secara utuh di Sumatera Selatan. Padahal teman aku kemarin saat S1 udah neliti bahwasanya biji lotus ini bermanfaat untuk dibikin kopi, sehingga kalau misal kita manfaatkan ini bisa menjadi suatu produk inovasi baru di Sumatera Selatan, sehingga manfaatnya bisa meningkatkan penghasilan masyarakat Sumatera Selatan yang tinggal di sekitar rawa. Gitu. Pokoknya intinya harus ada latar belakang, harus ada masalah, dan tujuan dan manfaatnya yang jelas. Kalau misal bisa, masukin juga kira-kira metode penelitian apa yang akan kita pakai. Kalau kemarin itu aku udah masukin, tapi kalau misal nggak dimasukin sebenarnya nggak apa-apa, karena ini cuma dipinta topiknya. Dan jadi poin yang ketiga dari rencana tadi itu ada aktivitas di luar akademik. Jadi selain kita itu memiliki daya akademik yang bagus, kita itu juga harus memperkuat soft skill yang kita miliki. Ada beberapa aktivitas yang bisa kita ikuti sebenarnya. Misal organisasi, mengikut organisasi study club misal. Karena kenapa ikut organisasi itu? Karena ingin memiliki relasi-relasi teman-teman baru yang memiliki latar belakang studi yang berbeda, misal itu di tingkat universitas kan, atau misal mengikuti organisasi keagamaan. Karena selain ingin meningkatkan kemampuan akademik, ingin juga meningkatkan rasa religius atau pengetahuan kita terhadap agama, sehingga menjadikan kita bukan sebagai insan yang berpendidikan saja, tapi memiliki insan yang berpendidikan dan memiliki bekal agama yang kuat. Itu pokoknya dikait-kaitkan kayak gitu. Dan juga selain mengikuti organisasi, bisa juga mengikuti seminar, bisa mengikuti riset, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Pokoknya jangan saja yang dimasukin itu ingin bekerja, karena di LPDP itu kita tidak boleh bekerja, karena uang yang diberikan LPDP sebenarnya udah nge-cover semuanya. Jadi ingat, jangan cantumin kegiatan yang bekerja yang terikat. Terakhir yaitu ada daftar silabus. Jadi di daftar silabus ini sebenarnya LPDP itu minta kalau misal ada file study yang memerlukan biaya tambahan yang sebelumnya belum termasuk di anggaran LPDP kayak gitu. Nah, jadi berhubung di perguruan tinggi dan program studi yang aku tuju itu nggak ada file study-nya, jadi aku tulis aja daftar silabus semuanya. Aku cantumin gambarnya aja ya. Itulah tadi golden ticket dan kunci yang aku gunakan saat pendaftaran beasiswa LPDP kemarin. Kalau misal ada yang nggak jelas, silahkan ketik di kolom komentar, dan kalau misal ada yang mau ditanyain juga silahkan klik di kolom komentar. Dan kalau misal teman-teman merasa ini bermanfaat, tolong diklik tombol subscribe dan like-nya. Jangan lupa di-share ke orang-orang yang lain ya. Terima kasih.